Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Ajos. Waalaikumsalam. Kak Ikmel. Enggak, waalaikumsalam. Sata acana hatur nuhun karena udah nyempetin waktunya buat silaturahmi. Jadi sata acan cerita-cerita orang sekarang kita mau ngadain permainan dulu lah ya, biar lebih relax dan lebih santai gitu ya. Oke. Jadi kali ini teh namanya permainannya itu kayak satu kata tentang minggu ini. Jadi sebutin satu kata yang bisa ngegambarin minggu ini buat Kang Ajo sama Kang Ikmel ya. Ya, harus. Jadi ya bebas lah, bisa lucu, bisa absurd, terserah itu ya. Dimulai dari saya dulu ya. Ya. Kalau saya itu ngegas. Ada yang tahu gak ngegas apa? Apa tuh? Nah, kenapa ngegas? Soalnya bukan ngegas itu Oh, kan. iya. Intinya ngegas itu karena minggu ini tuh tugas juga padat, kuliah juga padat, organisasi juga padat. Jadi ya intinya dikejar lah sampai leungit akal sehat teh. Leungit akal Siga gitu. sehat. Iya, intinya ya gitulah, sibuk Pusing, banget lah. pusing gitu. Pusing banget intinya. Nah, gimana kalau dari Kang Ajos? Nah, kalau tadi kan ngegas ya. Ya, Kalau saya mah lawak, lawak. Apa itu lawak? Aduh. Kayak lucu Gimana ya? gitu kedengerannya, Mas. Akhir-akhir ini teh saya tuh bangun suka kesiangan, Ya, matkul. Terus ketika saya bangun tuh, kan ada matkul ya. ya. Males Males. Iya, males. Oke. Gak matkul kan saya. Ya. Jarang masuk matkul. Oke, terima kasih Kang Ajos. Kalau dari Kang Ikmel gimana? Pamit ya abi mah. Tekor euy. Wah, tekor itu apa ya? Tekor. Jadi Berarti boros berarti boros, ya? Oh ya, iya, boros. boros. Jadi tiap saya dikirimin uang sama orang tua tuh pasti aja langsung habis. Oke. Itu masih tanggal muda, belum ke pertengahan bulan atau tanggal tuh belum itu. Oke. Langsung habis tapi saya tuh bingung nih. Terima kasih Kang Ikmel. Jadi gini ya, saya teh pengen tahu dari kalian ya, kalau akhir-akhir ini tuh ada nggak hal yang bikin kalian teh merasa kayak Kang Ajos sama Kang Ikmel teh ngerasa kayak nggak nyaman dalam perkuliahan atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari? Pertama dari Kang Ajos gimana? Kalau untuk masalah hal yang bikin saya gak nyaman ya, mungkin yang pertama tuh karena kulturnya ya. Oke. Beda dengan di daerah saya sendiri gitu. Iya. Bahasa sehari-hari mereka gitu kan. Oke, Terkadang oke. kan saya juga nggak ngerti gitu apa yang teman-teman diomongin di grup, di kelas, karena mereka Oke. tuh gimana ya, kadang ada teman-teman yang nggak paham gitu Oke. dan tidak menghargai gitu. Saya tuh emang dari perantauan dari jauh gitu. Oke. Jadi saya tidak mengerti apa itu yang mereka Nah, omongkan. kebetulan kan di sini kan mayoritas memang asli Jawa kan, terutama juga dari cara bahasa, segi bahasa juga pasti ngomong Jawa. Nah, Kang Ajos kan sebagai mahasiswa perantau dari Sunda itu kan perlu menyesuaikan, perlu adaptasi kan. Nah, seperti itu. Kalau dari Kang Ikmel seperti apa? Kalau saya mah itu tadi, saya tuh apa ya, belum bisa memanage uang, memanage keuangan saya dengan baik gitu. Oke. Saya pasti habis, dan itu tuh saya nggak tahu gitu keuangan itu habisnya tuh dipakai apa aja, itu saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba set habis di dana tinggal Rp0 gitu. Oke, terima kasih. Jadi kan bingung. Nah, jadi berarti ada dua hal ya nih. Kalau dari Kang Ajos kan tadi bilang Kang Ajos kan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Karena memang kan di sini kan Kang Ajos baru 1 tahun ya. 1 tahun. Terutama kan Kang Ajos sebagai mahasiswa perantau di Jawa yang dari Jawa Barat tuh kerantau ke sini jauh-jauh kan. Nah, mungkin buat Kang Ajos itu nanti mungkin lama-lama juga bisa jadi lebih sering aja bergaul sama teman-teman yang memang mayoritas sini, terutama kan Jawa kan. Nanti juga lama-lama juga Kang Ajos bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka, terus juga apa ya namanya tuh, sambil komunikasi, sering komunikasi sama mereka juga pasti nanti juga lama-lama pasti bisa, terutama kayak gitu. Kalau buat Kang Ikmel ya terutama kan tadi kan perkara kayak tekor itu kan boros kan. Nah, kemungkinan nanti caranya itu Kang Ikmel itu bisa bisa memanage uang. Caranya gimana? Nah, misalkan pengeluaran Kang Ikmel itu satu hari per harinya itu 25.000 ya. Ya. Nah, sisihin kalau nggak 5.000 atau 10.000 juga boleh gitu. Jadi
perharinya itu ada sisa buat ditabung gitu. Nah seperti itu. Oke, paham. Nah jadi kalau dari Kakang ya, kalau dari saya sendiri itu merasa senang karena kalian berdua teh dari Kang Ajo sama Kang Iqbal itu sudah berusaha terbuka. Jadi saya juga sangat apresiasi dan saya juga sangat top lah inti nama kangge kalian teh. Terus juga saya juga dengarkan dari tadi kalian berdua karena sudah terbuka ya, saya apresiasi kalian bagus. Jadi Kak Ikmel, berarti setiap kali dapat uang itu langsung dipakai buat beli apa atau beli apa seperti itu kan? Iya. Nah, mungkin buat nanti kedepannya Kak Ikmel itu nanti bisa nabung perharinya. Ya gak apa-apa sedikit juga, yang penting kan ada, intinya kan ada apa sih namanya itu, ada tingkatan lah Iya. perharinya itu. Jadi nanti dari Kak Ikmel dari setiap nabung itu kan ada apa sih namanya? Jadi bisa tahu ya kita pengeluarannya. Nah, iya, seperti itu. Kalau saya nanggap dari Kang Ajos itu kan tadi memang karena memang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, berhubung kan mayoritasnya Jawa kan. Nah mungkin nanti sering-seringlah ngopi atau misalkan dia ngobrol atau mungkin cerita-cerita sama orang-orang mayoritas ini. Nanti juga lama-lama juga pasti bakal bisa kok bahasa Jawa gitu ya. Siap. Apa, saya juga sama dari Jawa Barat juga. Kebetulan di sini juga alhamdulillah saya juga siti iso gitu. Siti iso. Oke Mas. Gehan iso Mas. Oke, suwe kesuwen. Oke, Luwe aku Mas. Yo. Kayak ngono lah. Nah, intinya buat kalian berdua itu tetap semangat, terutama buat Kang Ajo sama Kang Ikmel. Ini kan kita sama-sama jadi mahasiswa perantau. Jadi kita sama-sama bisa mengelola uang dan bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Intinya gimana caranya Kak Ikmel itu bisa menyenangi diri tanpa harus boros sama duit, terus kamu juga bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau kamu tuh jangan ngerasa kayak saya mah nggak bisa bahasa Jawa, jadi kamu jangan kayak susah beradaptasi sama teman-teman gitu kan, kayak gitu. Jadi gampang lah, nanti juga bisa ya. Jadi mungkin kalau saya tarik kesimpulan ya, Kang Ajos itu mungkin sebenarnya itu punya keinginan untuk belajar bahasa Jawa, cuman kayak masih belum, kayak kurang, masih merasa malu mungkin, atau mungkin ya seperti itu Kak. Kayak ketika teman lagi ngobrol kita mau nanggepin itu kayak susah mau ngomong apa kan, kayak bingung gitu. Apa itu hal yang wajar. Terus kalau buat Kang Ikmel kan memang agak susah di ngatur keuangan, nanti juga bisa kok. Kemudian setelah tadi cerita-cerita, gimana perasaan kalian? Dari Kang Ajos dulu. Perasaan saya ya Kang, mungkin setelah jadi kan mungkin setelah saya tadi cerita-cerita nanggepin Kang Ajos, mungkin ada pencerahan sedikit atau mungkin kayak nanti harus kayak gini mungkin ya, atau gimana gitu. Mungkin kedepannya sih emang dari sayanya aja kali ya, karena mungkin saya bawaannya dari dulu introvert ya Kang, kurang bergaul sama orang. Ya saya mungkin harus mencoba jadi pribadi yang lebih baik gitu. Bagus saya orang resep gitu ta. Kalau dari Kang Ikmel kumaha? Kalau saya ya setelah tadi dapat masukan, saya sebelumnya terima kasih banget atas masukan dan sami-sami temuan. Aduh, era bernomor di sana ya. Ya. Nah, jadi setelah saya tadi mendengar saran-saran dari Akang, saya bisa insya Allah kedepannya saya bisa lebih memanage uang lagi gitu ya. Supaya lebih jelas gitu, ini arah uangnya kemana. Ya jangan nanti uang kesini, kemana ini kemana, jangan sampai kayak gitu. Intinya harus ada simpanan juga. Seperti itu. Intinya buat kalian tetap semangat, karena di sini juga kita bertiga juga sama-sama mahasiswa perantau, juga sama dari Jawa Barat juga kan. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengatur uang, terus juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terutama kan di sini kan mayoritasnya kan
Wah, gitu Wah, lah. Ya, Jawa. seperti itulah. Terima kasih ya sebelumnya buat Kang Ajo sama Kang Ikmel. Sama-sama Ya. Kang, saya juga terima kasih. Sama-sama Ya, kan. kasih juga ya.